Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga anak-anak yang sedang melaksanakan PKL dimanapun berada sedang dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mapel sejarah Indonesia. Kita akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sebelum sebelum pelaksanaan proklamasi. Nah, di situ terjadi suatu perselisihan antara golongan muda dan golongan tua, ya kan? Sehingga berujung pada peristiwa Rengas Dengklok. Apa peristiwa Rengas Dengklok itu? Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu penculikan atau pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta eh, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok itu adalah suatu daerah. Kenapa kok memilih Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu adalah suatu tempat terpencil dan tempat yang cukup aman karena termasuk pelosok di daerah Kerawang. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Tempat persembunyian Bung Karno dan Hatta berlokasi di Rengas Dengklok, Karawang. Seperti yang saya sampaikan tadi, Rengas Dengklok merupakan tempat yang terpencil dan aman dari kota Karawang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 pagi, 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Eh, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nah, di situ sebetulnya pada tanggal 16 Agustus pagi itu akan dilaksanakan sidang PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Namun karena Soekarno dan Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok, maka tidak terjadi atau tidak dilaksanakan sidang untuk persiapan kemerdekaan atau PPKI. Sehingga Ahmad Subarjo pada waktu itu mencari di mana Soekarno dan Hatta itu berada. Kemudian eh, dengan golongan muda bernegosiasi, akhirnya Ahmad Subarjo itu dibawa ke Rengas Dengklok juga untuk menemui golongan muda yang berada di sana yang mengamankan Soekarno dan Bung Hatta. Di mana Ahmad Subarjo kala itu menjamin nyawanya, menjaminkan nyawanya sebagai taruhannya. Dia menjanjikan suatu kemerdekaan atau proklamasi itu dilaksanakan keesokan harinya, yaitu pada waktu itu kan tanggal 16, jadi 17. Selambat-lambatnya jam 12 siang. Akhirnya dari kesepakatan antara Subarjo yang merupakan golongan tua dengan eh, golongan muda, akhirnya Soekarno dan Hatta itu dipulangkan atau dikembalikan ke rumahnya. Detik-detik proklamasi kemerdekaan. Setelah tercapainya kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua di Rengas Dengklok, maka selanjutnya mulai dipersiapkan proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya Soekarno pada waktu itu menemui Nishimura, yaitu Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Beliau itu menanyakan bagaimana sikap Jepang terhadap persiapan kemerdekaan yang pernah dijanjikan. Namun Nishimura
memberikan jawaban yang mengecewakan, di mana Nishimura itu melarang PPKI untuk melaksanakan rapat PPKI untuk penyelenggaraan proklamasi. Nah, di situ akhirnya Soekarno kembali ke rumah Laksamana Maida, kemudian terproseslah untuk penyusunan naskah proklamasi. Nah, di sini detik-detik proklamasi kemerdekaan ada penyusunan naskah proklamasi, pembacaan proklamasi kemerdekaan, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan, kemudian sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan. Penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tasadi Maida. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri di ruang depan. Hadir juga BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Setelah konsep selesai disepakati, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan Sayuti menyalin dan mengetik naskah tersebut. Penggunaan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kandeler. Di situ setelah teks proklamasi itu sudah tertulis dengan rapi, Muhammad Hatta itu berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia agar seluruh dunia, khususnya Indonesia yang pada waktu itu masih berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu mengetahui kalau nanti akan dibacakan teks proklamasi sebagai bentuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini pada awalnya para pemuda merencanakan pembacaan proklamasi di lapangan Ikada, sekarang dikenal sebagai lapangan Monas. Namun saat para pemuda sampai di sana, mereka mendapati lapangan itu dijaga ketat oleh tentara Jepang, sehingga tidak mungkin proklamasi dibacakan di sana. Selain itu, banyak di antara para pemuda yang tidak tahu bahwa PPKI telah menyepakati pembacaan proklamasi dilaksanakan di rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, terus pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Yofat Pringgodikno, Muhammad Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah itu, sang saka merah putih yang dijahit oleh Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwiryo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muardi, pimpinan Barisan Pelopor. Kemudian acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera itu sudah disiapkan dan dijahit sebelumnya oleh Fatmawati. Setelah adanya janji kemerdekaan dari Koiso, pada awalnya SK Trimurti yang diminta untuk mengerek bendera, namun ia menolak dan meminta Latif yang melakukannya dengan dibantu oleh Suhud. Akhirnya melakukan suatu pengibaran bendera yang diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peristiwa proklamasi diabadikan oleh Franz Mendur dan Alex Mendur dalam fotonya, ya. Jadi dua orang tersebut memoto pelaksanaan proklamasi. Dua orang itu merupakan wartawan. Namun foto-foto karya Alex dirampas dan dihancurkan oleh tentara Jepang, sehingga foto-foto proklamasi yang dapat disaksikan saat ini adalah karya Franz Mendur, kan, hanya karya Franz Mendur, ya, karena milik Alex Mendur itu sudah dihancurkan oleh pihak Jepang. Kemudian setelah proklamasi dilakukan penyebaran berita proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945
berhasil disebarkan beritanya oleh FWUS melalui stasiun radio Domei. Pihak Jepang yang mengetahui hal ini memerintahkan untuk menghentikan penyebaran berita itu. Meskipun demikian, berita proklamasi berhasil sampai di beberapa daerah dan diteruskan ke masyarakat karena Wayden B. Polenemen, yaitu Kepala Bagian Kantor Berita Domei, memerintahkan FWUS untuk terus menyiarkan berita itu setiap setengah jam hingga pukul 4 sore. Gunanya apa? Untuk menghindari sensor dari tentara Jepang. Soalnya kan waktu itu dilarang untuk menyiarkan proklamasinya. Jadi disiasati setiap setengah jam siarkan, setiap setengah jam disiarkan sampai pukul 4 sore. Ada kalanya berita proklamasi disiarkan dalam bahasa daerah, misalkan Radio Surabaya yang menyiarkan berita tersebut dalam bahasa Madura, karena mayoritas di daerah Surabaya atau Jawa Timur itu Madura, ya. Jadi disesuaikan agar proklamasi itu sampai dengan baik kepada bangsa Indonesia. Ini ada sambutan, yaitu sambutan terhadap berita proklamasi di dalam negeri. Berita proklamasi kemerdekaan disambut dengan kebahagiaan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dari kalangan pemuda. Para pemuda yang diliputi euforia atau perasaan gembira, kemerdekaan ingin segera mengambil alih kekuasaan dan persenjataan dari tangan Jepang. Beberapa di antaranya berjalan dengan damai atau tanpa perlawanan dari pihak tentara Jepang. Namun ada pula yang disertai dengan konflik atau bentrokan bersenjata seperti yang terjadi di Surabaya. Respon dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia juga diwujudkan dalam bentuk grafiti atau tulisan di dinding bangunan di berbagai kota. Grafiti itu menunjukkan semangat dan euforia kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua ini sambutan terhadap berita proklamasi luar negeri. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya disambut gembira oleh bangsa Indonesia yang ada di tanah air, tapi juga di luar negeri. Sebagai contoh, orang-orang Indonesia yang berada di Mesir mendengar berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio pada tanggal 18 Agustus 1945. Berita itu tidak hanya disambut gembira oleh orang Indonesia di sana, tapi juga oleh orang-orang Mesir yang mengulas dan memberitakannya dengan penuh simpati melalui media massa. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang proklamasi ya, mulai dari Rengas Dengklok, kemudian pembacaan teks proklamasi hingga penyebaran berita. Nah, di sini ada tugas untuk kalian kerjakan. Ini nanti bisa diklik di materi ya, silahkan dijawab. Saya tunggu jawaban dari kalian semua. Semoga hasilnya bagus dan memuaskan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam